usaha itu tidak gampang, banyak tantangan, bisa ketipu, bisa gagal, otomatis mental kita juga jangan Kemudian gampang menyerah. menyerah gitu. Karena memang usaha itu butuh partner. Tidak ada usaha yang bisa hebat dengan tenaga, pikiran, dan daya upaya sendiri. Hampir lebih dari 500 warung. Lebih dari 500 toko itu sama. Jadi toko kami itu dulu sampai masuknya hampir 1000 toko kayaknya. Itu juga baru awal-awal udah 1000 toko yang sebenarnya sangat banyak. Cuman ternyata ketika kami telusuri banyaknya yang seperti itu, Pak. Di toko habis, tapi laporan sales belum habis dan uangnya itu diambil oleh sales. Jadi kerugian kami kurang lebih kita kalkulasi ya kasarnya aja 60 juta. Sepertinya sih lebih sih ya. Lebih dari seperti itu. Dan itu bukan hanya satu sales nih, ada beberapa sales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Amir Mumtazuddin. Usaha saya adalah produksi olahan lidah buaya, makanan minuman dan produk lainnya dengan merek Herbavera dengan nama usaha Mita Berkah Sejahtera. Nah, saya usaha ini mulai tahun 2014. Jadi kurang lebih 9 tahun sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Yuni. Di sini saya bertindak sebagai owner ya. Kami saling membantu. Kalau saya sih sebenarnya bagian keuangan sama pengadaan. Usaha kami berdiri dari tahun 2014 ya. Jadi sudah mau 9 tahun. Sebelum memulai usaha ini profesi saya adalah apoteker. Saya menjadi apoteker pendamping di sebuah apotika 24 di salah satu daerah Depok. Namun karena semakin banyak pesanan ya waktu itu, jadinya saya memutuskan untuk resign dari apotik supaya bisa lebih fokus ke Herbavera. Saya kurang lebih sebelum fokus di usaha ini 10 tahun kerja di salah satu perguruan tinggi di Depok gitu ya, di perguruan tinggi di Depok. Kemudian di tahun 2020 memutuskan untuk resign dan fokus di usaha ini karena melihat peluang yang cukup besar dan tujuan kami berdua adalah dulu pada dasarnya membuat usaha ini adalah pengen memberikan manfaat lah ya, membantu teman-teman kalangan keluarga sekitar untuk bisa sama-sama mewujudkan kesejahteraan lah gitu. Kira-kira membuka lapangan pekerjaan. Sebenarnya usaha kami pertama bukan Herbavera. Jadi kami waktu itu di tahun 2014 mencoba, belum punya basic bisnis, belum punya basic usaha. Cuman kami lihat sepertinya kebetulan ada beberapa kendala ya di kebetulan kami sudah menikah 3 tahun belum punya keturunan lah, belum punya anak. Sehingga kita konsultasi berdua ke dokter, terapi, bidan dan sebagainya menyarankan untuk istri saya untuk rehat lah dari pekerjaan gitu. Sehingga gimana caranya istri saya rehat, namun satu sisi beliau adalah telah menempuh pendidikan yang cukup panjang gitu ya, dari mulai sekolah SD, SMP, SMA sampai ke kuliah, sampai ke apoteker, karena kami juga tidak ingin mengecewakan orang tua, terutama orang tua dari istri. Sehingga di situ kami berpikir gimana caranya kita punya usaha tapi bisa mengakomodir dari keahlian istri. Maksudnya supaya tidak kelihatan sia-sia dia kuliah gitu. Sehingga awal waktu itu kita bisnisnya adalah herbal. Jadi kita jual madu, habatus sauda, jual propolis dan sebagainya. Dan itu kita belajarnya otodidak ya. Dan juga kita coba belajar dari sales-sales apotik. Kebetulan waktu itu istri saya apoteker di salah satu apotik. Kita ngundang tuh apotik ya, sales obat kita undang, kita ajak makan, kita tanya gimana sih cara mulai bisnis gitu, gimana sih supaya berani jualan gitu. Jadi di situ kita undang dan kita berjalan kurang lebih 1 tahun ya. Herbal itu kurang lebih 1 tahun kita jualan cukup lumayan sebenarnya gitu ya. Tapi di perjalanan kami melihat banyak keterbatasan.
Pertama karena bukan produk sendiri, tentunya eh, pengaturan produk itu stoknya agak susah gitu ya. Kita udah jor-joran misalkan jualan, ternyata stokisnya habis gitu. Kemudian juga terkait produk juga agak susah ya, apalagi persaingan pasar yang saat itu cukup ketat ya herbal itu, sehingga kadang ada produk yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga kami berpikir udah nanggung nih jualan gitu ya, gimana caranya kita bisa bukan sebagai penjual lagi, bukan hanya sebagai pedagang lagi, tapi bagaimana kita meningkatkan skill kita menjadi seorang pembisnis. Jadi awalnya lidah buaya ini dari perkarangan rumah, kemudian karena banyak diapain nih gitu ya, sehingga kita coba cari literasi lah, nonton YouTube dan sebagainya. Ternyata lidah buaya ada yang bilang bisa dijadikan minuman, ada yang kita olah menjadi minuman. Nah awalnya adalah kita bagikan tuh ke teman kantor saya, ke teman kantor istri saya gitu ya. Ternyata pada suka dan ada juga yang mesen gitu ya, mesen minta tolong dibuatkan. Pada dasarnya kita belum ngejual. Nah setelah itu juga kita bagikan ke tetangga juga pada senang. Dan kebetulan di depan rumah kita ada seorang bidan, dan saat itu sedang mengkedatangan tamu ya, ada kunjungan gitu. Minta dibuatkan minuman lidah buaya sebanyak 40 botol kalau nggak salah. Sehingga kita buatkan, dan ternyata yang kunjungan ke bidan itu adalah orang Bepom Kota Depok gitu. Sehingga kalau nggak salah sehari atau 2 hari berikutnya lah ya, kita dihubungi oleh Bepom, disuruh datang ke kantor Bepom, dan kita diarahkan ke dinas kesehatan. Di dinas kesehatan itu kita ditanya-tanya tentang produk, dan mereka mengatakan ini produknya enak, sayang kenapa nggak diurus izinnya. Nah, walaupun saya waktu itu belum berpikir untuk jadi produk atau kita jual lah produknya, sehingga akhirnya saya ikuti alur perizinan sampai ke luar izinnya. Tadi kan sudah diceritakan ya kalau kita akhirnya suami ketemu orang Dinkes ya, Pak Bepom ya, kayak gitu. Nah di sana kebetulan lagi ada fasilitas untuk ngurus izin ya, tentang keamanan pangan dan halal kayak gitu. Jadinya dari situ kita akhirnya mulai ngurus perizinan Dinkes. Waktu itu masih bisa Dinkes PIRT. Terus lalu halalnya ya alhamdulillah sih harus jadi dapat yang gratisan gitu. Iya, difasilitasi. Jadi memang dulu kita waktu awal usaha itu tanpa ilmu lah. Ibaratnya kita hanya berdasarkan insting, kemudian ngikutin alurnya aja gitu. Jadi awal kita berkembang adalah setelah kita izin selesai, kami coba rekrut karyawan gitu ya, dan coba untuk menjajaki pasar lah. Pasar kita coba tawar-tawarin ke berbagai toko, baik itu di sekolah, baik itu ke kantor ataupun toko-toko kelontong. Nah, setelah itu kami coba untuk merekrut tim sales. Kebetulan saya masih kerja saat itu, yang fokus adalah istri. Cuman karena memang keterbatasan ilmu kami gitu ya, sehingga belum banyak tahu gimana cara ngelola sales yang baik. Ya, jadi sales ini kan yang membawa produk kami ke toko-toko. Nah, toko-toko dengan sistem konsinyasi. Jadi kalau barang laku baru bayar. Nah, singkat cerita adalah laporan sales ini yang bermasalah. Jadi di warung itu pada dasarnya udah pada habis. Banyak yang udah habis, tapi laporan sales produk belum habis, jadi tertahan. Kami tidak bisa masukkan dan uang tertahan. Tapi lama-kelamaan kami kok curiga. Ini ada beberapa warung seharusnya cepat, kok lambat pergerakannya gitu ya. Sehingga kami coba untuk mengkonfirmasi itu ke warung. Ternyata ketahuan ada warung yang sebenarnya mereka sudah membayar. Dan bahkan mereka tuh minta untuk repeat order, tapi tidak juga salesnya datang gitu ya. Kami mulai curiga, kok ada seperti ini ya. Coba kami ke warung yang satu, sama juga seperti itu. Sehingga kurang lebih hampir lebih dari 500 warung, lebih dari 500 toko itu sama. Jadi toko kami itu dulu sampai masuknya hampir 1000 toko kayaknya. Itu juga baru awal-awal, udah 1000 toko yang sebenarnya sangat banyak. Cuman ternyata ketika kami telusuri, banyaknya yang seperti itu Pak. Di toko habis,
tapi laporan sales belum habis dan uangnya itu diambil oleh sales. Jadi kerugian kami kurang lebih kita kalkulasi ya kasarnya aja 60 juta. Sepertinya sih lebih sih ya, lebih dari seperti itu. Dan itu bukan hanya satu sales sih, ada beberapa sales. Dan di momen itu sebenarnya kita sempat down ya, sempat down karena memang kami tanpa investor. Gaji yang saya terima, yang bisa saya dulu juga kumpulkan itu benar-benar kita investasikan buat usaha, habis begitu saja gitu ya. Tetapi kembali lagi kita renung, sebenarnya kita membuat usaha ini adalah untuk berbagi dengan orang, gitu, untuk memberikan manfaat kepada orang. Terlebih lagi waktu itu kita sudah punya tim ya. Kita sudah punya tim, kalau kami berhenti di sini gimana dengan tim kami yang sudah ada. Sehingga itu yang membuat kami coba bangkit lagi, dan disitulah kami mulai belajar gimana cara usaha yang benar, gimana cara manajemen usaha yang baik gitu. Sehingga kami di sini ikut coaching, ikut pelatihan, ikut seminar yang benar-benar agak ada bobotnya lah. Di situ mulai sedikit manajemen kami dibenahi. Setelah mengalami kerugiannya seperti itu ya kan tadi akhirnya kami ikut coaching gitu kan. Kita mulai merubah sistemnya Herbavera ya kayak gitu. Akhirnya kita mulai nyoba untuk buka di marketplace ya waktu itu ya. Coba dikit-dikit. Awalnya hanya minuman ya. Hanya minuman, terus dilihat-lihat kayaknya yang jual lidah buaya kupas belum ada nih. Akhirnya kita coba tuh jual. Ya pertama sih pelepah dulu. Itu bener-bener belajar tuh gimana cara packing pelepah biar aman kayak gitu. Terus habis pelepah dilihat-lihat lagi, oh iya nih kayaknya kupas belum ada nih. Padahal sebenarnya banyak juga ya yang nanya ada nggak yang murni tapi udah bisa langsung dikonsumsi kayak gitu ya. Udah akhirnya mencoba untuk membuat yang hanya dikupas kayak gitu. Itu juga untuk packingnya banyak perubahan ya. Jadi mulai dari hanya pakai plastik yang kiloan itu, terus mulai pakai plastik klip, baru cari-cari lagi apa ya yang aman, soalnya itu masih sering bocor gitu di jalan. Karena namanya di ekspedisi suka dibanting-banting gitu ya, jadinya kita coba cari plastik apa ya yang aman. Akhirnya ketemu plastik gitu, nilon ya kayak gitu. Lalu setelah kupas kita coba cari-cari lagi nih apa lagi ya. Jadi memang kita tuh terus berinovasi gitu, mencari produk-produk apa yang belum dijual di tempat lain. Tantangannya kalau dari lidah buaya itu, sebenarnya lidah buaya itu tanaman yang kuat ya, tanaman yang tahan lama. Bahkan umur lidah buaya pun cukup panjang kalau memang kita bisa merawatnya hingga 15 tahun bisa ya. Jadi satu pohon itu bisa 15 tahun dan bisa panen tiap bulannya. Walaupun dari satu pohon itu sekitar 1-3 pelepah per bulan. Nah hanya saja kualitasnya yang fluktuatif. Ini sangat tergantung dari faktor alam terutama. Terlebih lagi kalau musim kemarau seperti tahun ini yang sangat panjang, lidah buayanya nggak mati, cuman kualitasnya sangat kurang gitu ya. Dengan contohnya kandungan, karena lidah buaya itu hampir 90% itu kandungannya air. Zatnya adalah zat cair. Sehingga kalau musim kemarau dia akan tipis. Dagingnya nggak ada. Sedangkan itu yang kita gunakan untuk produksi produk yang kami buat. Kalau musim hujan pun sama. Kalau kebanyakan air pun dia akan busuk. Tapi lebih sangat susah kalau musim kemarau sebenarnya. Gitu, musim kemarau. Itu yang benar-benar tantangan musim ya. Kalau hal lainnya terutama adalah pernah kita juga tentang pandemi ya. Saat pandemi juga kita sangat luar biasa terpukulnya, tapi alhamdulillah kita sudah mulai online sebelum pandemi. Sehingga ketika pandemi sudah terbantu gitu. Jadi kami tidak saat pandemi baru online gitu. Dan sampai saat ini pun justru 90% produk kami dijual secara online. Kalau walaupun memang kita sulit ya, tapi memang kita kan prepare ya, maksudnya sudah memperkirakan bagaimana ketika kita ada kendala-kendala atau ada kesulitan-kesulitan, sehingga harus ada antisipasi. Itu yang kita pelajari. Jadi pasti ada waktu-waktu di mana kita akan down atau secara baik itu secara penjualan ataupun bahan baku yang susah, sehingga kita harus prepare dari beberapa bulan sebelumnya. Kalau memang mengikuti yang seharusnya ketika bahan baku itu susah gitu ya atau kualitasnya kurang, harusnya dinaikkan, karena memang
contohnya gini, pelepah itu dari 1 kilo itu paling kalau normalnya menghasilkan lidah buaya yang dikupas itu 500 gram, 500 sampai 600 gram. Tapi kalau kondisi saat ini bisa hanya 300 gram. Jadi itu cukup cukup jauh perbedaannya. Namun kami juga tidak mau menaikkan namanya harga, karena memang mudah-mudahan ini hanya sesaat gitu ya. Dan nanti ketika musim hujan dia akan kembali normal. Sebenarnya kalau dibilang apa sih keunggulan Herbavera? Jadi kalau boleh pede-pedean, kita adalah pionir, salah satu pionir yang jual lidah buaya secara murni. Gitu. Karena banyak di Indonesia ketika kita memutuskan mengeluarkan produk, salah satunya adalah gel aloe vera murni, itu saya cari, saya searching, nggak ada yang jual. Rata-rata adalah brand-brand ternama bahkan dari negeri ginseng gitu ya, dengan brand yang 98% mengandung aloe vera gitu ya, sebagai anti aging dan lain sebagainya. Di situ kita berpikir gimana nih cara kita untuk bisa survive, bisa menyaingi produk-produk yang udah jelas jauh lah secara penjualan, kualitas dan brandnya itu ya, brand ternama. Sehingga kita nyari di perbedaan dan value yang lebih. Oh ya udah, kalau dari 98% kenapa kita nggak buat yang 100% gitu ya. Sehingga kita mengeluarkan produk lidah buaya yang 100% alami, murni, tanpa tambahan apapun. Memang akhirnya ada keterbatasan. Pertama adalah di umur simpan. Umur simpan ya jelas, kalau misalkan produk yang punya brand bisa setahun gitu ya, minimal peraturan dari BPOM itu kosmetik minimal 1 tahun. Tapi kami hanya bisa tahan 2 minggu di suhu ruang dan 2 bulan di dalam kulkas. Ada keterbatasan, tapi value itu yang kita angkat ini murni, alami, kembali ke alam. Dan ternyata waktu kita nyoba memang susah ya. Tapi lama-lama konsumen itu teredukasi. Dan akhirnya justru repeat ordernya tinggi. Itu rata-rata kalau sudah beli repeat ordernya agak tinggi gitu. Jadi keunggulan Herbavera adalah kita memang basicnya adalah yang benar-benar alami. Sama halnya kita juga ada produk namanya aloe vera kupas. Itu pure lidah buaya, hanya dikupas, kita sterilisasi, kemudian kita packing dan kita kirimkan. Hanya awet 5 hari. Kayaknya lewat 5 hari, tapi pengiriman alhamdulillah udah sampai Aceh, sampai Irian, sampai Kalimantan gitu. Karena ternyata konsumen itu minatnya cukup besar dengan aloe vera, karena kandungan yang terdapat dalam aloe vera ini cukup baik gitu. Jadi memang kami itu alami, dan kita pastikan kami hanya produksi sesuai dengan pesanan. Jadi kalau ada yang pesan baru kita produksi, karena ini tidak bisa tahan lama gitu. Walaupun akhirnya kalau kita lihat di marketplace atau di media sosial, ternyata banyak yang menirukan produk kita ya. Karena produk kami murni, mudah sekali untuk ditiru gitu ya, sehingga banyak yang menirukan. Bahkan yang dulunya jadi tantangan juga nih, yang dulunya dari reseller jadi beli di kami, tiba-tiba mereka dropshipper, mereka bikin sendiri dan bikin brand sendiri. Gitu. Persis sama caranya sama gitu ya, karena waktu reseller kan mereka nanya-nanya gimana-gimananya gitu ya. Produk knowledge lah, mereka pengen tahu, ternyata mereka bikin sendiri. Tapi alhamdulillah konsumen akhirnya balik lagi sih ke kami, karena kami yang membuat itu di awal. Jadi kalau di sini sih kami sebagai owner nggak pengen gimana ya, main nyuruh-nyuruh aja gitu. Kita juga melakukan pendekatan secara personal kayak gitu. Terus setiap hari Jumat itu kita ada ngaji bareng. Jadi sebelum mulai aktivitas kita ngaji bareng dulu, habis itu sharing, ditanyain ke masing-masing orang ya ada masukan atau enggak, terus ada masalah enggak, kalau misalnya ada masalahnya apa, jadi bisa cari solusi bareng-bareng kayak gitu. Terus kita juga mengapresiasi karyawan-karyawan yang sudah lama ya di sini. Terus kalau dari segi, jadi kita tuh kalau dari take home pay ya, itu memang ada perbedaan-perbedaan untuk karyawan yang sudah lama kayak gitu. Jadi supaya mereka tuh dapat motivasi, ntar kalau misalnya kita udah berapa bulan, ntar ada tambahan nih, ntar kalau misalnya udah 1 tahun ada lagi tambahan bonus atau apa kayak gitu sih. Itu salah satu cara kita untuk menjaga ya. Terus kita juga kalau misalnya ada yang ulang tahun suka kami rayakan kayak gitu ya, walaupun secara kecil-kecilan ya, tapi kita sih pengennya berusaha
menunjukkan kalau kita tuh menghargai mereka kayak gitu. Kalau kami memang mencoba untuk seterbuka mungkin dengan tim ya. Jadi kita tidak pernah lagi tutup-tutupi, baik itu dari segi omset, pendapatan dan sebagainya. Kami selalu menginformasikan itu di seluruh tim ya. Jadi tadi Ibu bilang di hari Jumat itu kita berkumpul, kita evaluasi, dan kita selalu membangun mimpi bersama. Jadi kami selalu menanamkan bahwa Herbavera ini besar bukan karena ownernya, Herbavera ini besar bukan karena tim adminnya, Herbavera besar bukan karena konten kreator, tapi Herbavera besar ini karena memang kita sama-sama mewujudkan itu gitu. Sehingga kita selalu mengulang-ulang, yuk kita sama-sama membesarkan ini. Teman-teman semua tahu dari mulai Herbavera itu dari satu kamar satu bilik kamar, kemudian setengah rumah gitu sampai menghabiskan rumah, dan akhirnya alhamdulillah di tahun 2019 pertengahan kita pindah nyewa kontrak rumah itu. Mudah-mudahan nanti kita punya pabrik dan rumah sendiri gitu ya, khusus untuk produksi. Teman-teman semua ngerasain dan merasakan perubahan itu semua, sehingga kami tidak menutup-nutupi kalau kita lagi alhamdulillah omsetnya besar, kita bisa sama-sama enak gitu. Kalau memang sedang drop, sedang down, ya kita berjuang bersama gitu. Sama halnya waktu Covid itu berjuang bersamanya luar biasa ya. Kita hanya shift-shiftan kerja, kita sama-sama sang backup gitu ya. Sangat terasa sekali kekeluargaan, dan itu yang kita tanamkan. Apalagi di Herbavera ini selalu ada, kita selalu mengulas tentang nama usaha. Nama usaha Herbavera kan sebenarnya Herbavera itu brand. Nama usahanya adalah Amita Berkah Sejahtera. Amita itu singkatan nama saya dan istri, Amir Mumtazudin Militri Astuti, menggambarkan usaha ini adalah layaknya keluarga yang kita bina dari sejak dia lahir, anak-anak dewasa sampai mungkin nanti sudah sukses gitu ya, dibina selayaknya keluarga. Ketika ada permasalahan diselesaikan secara keluargaan, ketika ada yang tidak mampu dibantu, ketika ada yang susah ditolong gitu. Dan ketika ada yang berbahagia ya berbagi gitu ya. Kemudian ada berkah juga di sini. Kami menanamkan usaha itu yang penting berkah dulu gitu ya. Jadi jangan sampai usaha kita justru menjauhkan kita dari keberkahan, saling bermusuhan, saling dengki, saling sikut-sikutan gitu ya. Dengan adanya usaha ini pengennya saling berkah, nambah kebermanfaatan, nambah kebaikan. Yang terakhir baru sejahtera. Tujuan kita usaha tentunya akan mencari cuan ya, cari cuan, nyari uang lah untuk kesejahteraan kita bersama. Itu yang selalu kita gaungkan di setiap momen gitu. Yuk, nama kita berkah loh, nama kita ada amitanya, pengennya saya kayak keluarga loh. Insya Allah sejahtera akan ngikutin kalau kitanya udah guyup, kitanya udah saling bantu, dapat keberkahan dari Allah gitu ya. Insya Allah sejahtera akan ngikutin. Itu yang coba kita sering memborongkan dengan teman-teman. Ya kalau strategi marketing sebenarnya kita selalu beradaptasi ya. Kalau dengar kata Sandiaga Uno kan ada 3 sih ya. Pertama adaptasi, kemudian inovasi, yang ketiga adalah kolaborasi. Dan tiga-tiganya itu coba kami terapkan. Yang pertama adalah adaptasi. Adaptasi adalah sekarang dunianya sudah digital, sudah online. Dan alhamdulillah kita sudah mulai sejak 2019 sebelum adanya pandemi. Setelah pandemi kan online semakin kuat, marak gitu ya. Sehingga kami coba adaptasi melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya online. Jadi yang tadinya offline kita tarik ke online. Dan sampai saat ini 90% penjualan kami justru via online. Pertama, menghemat secara cost biaya. Yang biayanya kita harus sewa ruko dan sebagainya, alhamdulillah itu berkurang. Yang kedua, menghemat secara sumber daya, ya kan, yang untuk memasarkan tidak terlalu banyak. Jadi kita beradaptasi. Sekarang juga di marketplace, di media sosial sudah mulai lagi live. Itu juga kita coba untuk beradaptasi melakukan live, walaupun masih jarang-jarang ya, masih sedikit-sedikit, tapi kita terus adaptasi untuk melakukan berbagai macam cara penjualan. Inovasi itu 2 kalau kami kategorikan. Yang pertama inovasi dari segi penjualan, yang kedua inovasi dari segi produk. Inovasi penjualan adalah bagaimana cara kita berjualan gitu. Berjualannya itu tadinya kita berjualan via hanya marketplace, coba sekarang via media sosial juga. Tadinya kita berjualannya hanya dari end customer gitu ya, kita mencoba untuk buka jejaring gitu. Buat jejaring baik itu reseller, kajian dan sebagainya. Kalau inovasi produk tentunya adalah
kita mengembangkan atau menciptakan produk-produk baru. Jadi dulu Herbavera itu bermula dari minuman killing juice, satu macam minuman, kemudian ditambah nata de aloe vera, kemudian ditambah coba jual pelepah, karena kami rasa jual pelepah laku nggak ya gitu ya. Kami coba jual pelepah, dan itu kami yang pertama kali jual di marketplace, kami cari belum ada. Ternyata laku. Oh, jual yang kupas deh, yang udah dikupas ternyata laku. Kita cari lagi sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Semakin kami belajar, kami semakin paham, oh target market kami yang ini, yang dibutuhkan market kami yang ini, sehingga kami terus belajar dan kami inovasi dari situ. Jadi inovasi secara penjualan, dan inovasi secara produknya. Dan yang ketiga adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini yang kami juga giat melakukan, baik kolaborasi dengan teman-teman sesama komunitas, ada Tangan di Atas, ada Jawara Depok, ada UMKM dan lain sebagainya. Juga kolaborasi dengan berbagai institusi. Kali ini kita sedang berkolaborasi dengan Universitas Indonesia, ada pendidikan juga tentang bisnis gitu ya. Kita juga di situ beberapa kali ya jadi narasumber kuliah umum, kuliah tamu ya, kuliah tamu. Kemudian dengan Politeknik Negeri Jakarta juga sama, ada mahasiswa yang nanti akan magang di sini. Dan itu kita kolaborasi terus dengan berbagai macam institusi pendidikan ataupun institusi sekolah, kayak sekolah dari sekolah PAUD ya, kita kerjasama, kita memberikan edukasi tentang bagaimana budidaya lidah buaya ya, mulai praktek menanam, gimana anak-anak TK tuh nggak takut dengan tanah gitu, paling nggak mereka berani nanam. Kita kolaborasi dengan dunia pendidikan juga. Kemudian dari PAUD, kemudian SMP SMA juga ya. SMP kita juga datang ke sekolah memberikan edukasi tentang pentingnya jiwa entrepreneur sejak dini. Nah, itu sekolah sekarang udah mulai ngarah juga itu memberikan pendidikan tentang entrepreneur. Kita memberikan edukasi tentang itu, bagaimana memulai usaha, bagaimana menumbuhkan jiwa entrepreneurship bagi para siswa dan lain sebagainya. Jadi kita coba memang kolaborasi dengan berbagai banyak stakeholder ya yang bisa kita bisa jalin gitu ya, sehingga mudah-mudahan dengan kolaborasi ini bisa saling menguntungkan. Kami juga secara promosi, secara penjualan itu bisa terus menerus gitu ya, dan dari pihak-pihak lain juga merasa terbantu. Dari sekolah merasa dapat input dari segi pengetahuan ataupun pendidikan gitu ya, terutama dari perguruan tinggi sih. Perguruan tinggi itu banyak banget yang hampir tiap tahun ya ada yang magang gitu, baik magang masalah keuangannya, magang tentang produknya, bahkan tentang kebunnya gitu. Ini banyak sekali yang kerjasama dengan kami. Kalau di marketplace ya, toko kami namanya herbavera.indonesia ya. Ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada kayak gitu. Terus untuk media sosial kita ada Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok ya. TikTok. Ada kami juga punya channel YouTube namanya Herbavera Indonesia gitu. Jadi silakan kalau yang berminat mau lihat-lihat dulu boleh, mau beli lebih senang lagi. Menjalin kerjasama juga. Iya, kita juga menjalin kerjasama. Kerjasamanya bisa berupa reseller ya, atau keagenan, atau juga bisa dari segi edukasi gitu. Jadi bisa minta pelatihan. Ya, bisa minta pengadaan pelatihan di sekolah atau di PAUD, di SD, SMP. Nominalnya sebenarnya cukup murah ya Pak. Kita karena memang base-nya adalah membantu saling bekerja sama, kita hanya cukup membeli produk awal 200.000 dengan harga normal. Selebihnya setelah itu dapat harga reseller, akan mendapatkan harga reseller untuk pembelian selanjutnya tanpa minimal order. Kalau tips sebenarnya hampir sama dengan orang-orang yang mungkin memberikan tips ya. Yang jelas usaha itu tidak mudah. Usaha itu tidak gampang. Banyak tantangan, banyak cobaan gitu ya. Bisa ketipu, bisa gagal, dan lain sebagainya. Karena usaha tidak mudah, tidak gampang, otomatis mental kita juga jangan gampang menyerah gitu. Harus terus menerus belajar
terus menerus perbaiki semangat, dan yang penting adalah belajar dan bergabung dengan komunitas-komunitas yang bisa menunjang kita, karena memang usaha itu butuh partner, butuh sharing, butuh saling tukar pendapat, sehingga jangan pernah menganggap diri kita adalah sebagai superwoman atau superman. Tidak ada usaha yang bisa hebat dengan tenaga, pikiran, dan daya upaya sendiri. Pasti butuh tim, butuh teman-teman, butuh lingkungan yang mendukung. Karena itu kalau mau niat kita udah usaha, ya kita fokuskan semuanya untuk usaha. Lingkungan kita lakukan usaha, ilmu kita juga kita gali untuk usaha gitu. Ketika kita bermedsos, medsosnya bukan hanya untuk senang-senang, tapi untuk fokus gimana kita dapat mindset tentang usaha. Ya kalau saya dulu sempat terngiang-ngiang sampai sekarang sih sebenarnya. Ada salah satu quotes ya dari, saya lupa siapa namanya. Dia menyebutkan dalam bahasa Inggris, dream but don't be a dreamer. Mimpilah kamu senyamannya, seenaknya, sejauh mungkin, setinggi mungkin mimpi, tapi janganlah menjadi seorang pemimpi. Gitu. Jadi banyaknya kita itu banyak keinginan, banyak pengen, banyak kahoyong kata bahasa Sunda, tapi aksinya nggak ada. Gitu. Jadi kita boleh memimpi, tapi jangan jadi penghayal lah. Justru dari mimpi itulah kita bisa menjadi besar. Kalau kita mimpi aja udah nggak mau, ya susah untuk berkembang, susah untuk menjadi orang hebat. Jadi mimpilah menjadi orang hebat, mimpilah jadi orang sukses, mimpilah jadi pembisnis tangguh gitu ya, hebat, sukses. Tapi jangan cuma mimpi, wujudkan mimpi itu dengan usaha, dengan semangat, dengan berbagai macam pengorbanan, sehingga mimpi itu bisa terwujud.